Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Qadfan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita diizinkan oleh Allah untuk kembali berjumpa dengan Ramadan dan mengisinya dengan berbagai amal saleh, dengan syiyam, dengan qiyam, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah dan Allah berikan kepada kita keistiqamahan untuk mengisi Ramadan dengan ibadah dari awal hingga akhir, dan semoga seluruh kebaikan kita diterima oleh Allah dan Allah jadikan sebagai pemberat kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah menghidupkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita masih di bab yang ke-51, yaitu Babur Roja, bab tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bab yang sangat penting untuk menjadi renungan dalam hidup kita, bahwa kita memiliki tempat berharap, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada bab sebelumnya kita membahas tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah, maka roja ini adalah pelengkapnya. Orang hanya memiliki rasa takut dan rasa takut, maka hidupnya akan cepat bosan, cepat stres. Sebaliknya, hanya memiliki rasa harap, maka dikhawatirkan dia akan bermudah-mudah di dalam agama. Maka Islam menghimpun keduanya. Kita memiliki rasa takut, tapi juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat-ayat terkait bab ini dan juga satu hadis terkait bab ini. Mari kita lanjutkan bab hadis berikutnya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau adalah sahabat yang kelima yang masuk Islam. Sebelumnya profesinya adalah perampok, sebagaimana kabilah Al-Ghifari secara umum. Mereka profesinya adalah perampok. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika di Makkah mulai tersiar kabar bahwa ada orang yang mengaku sebagai Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad bin Abdullah. Maka
Abu Dzar ini penasaran. Dia mengutus saudaranya untuk menemui orang tersebut dan bertanya kepadanya tentang agama. Maka saudaranya pun datang menemui Rasulullah, bertanya tentang agama. Kemudian memberitahu Abu Dzar bahwa dia telah menemui Muhammad. Maka saudaranya ini menarik kesimpulan, orang ini adalah orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Abu Dzar tidak puas dengan penjelasan saudaranya. Dia kemudian menyiapkan perbekalan lalu berangkat ke Makkah. Di Makkah bertemulah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali menawarkan Abu Dzar untuk tinggal di rumahnya. Kemudian Ali bertanya, "Apa tujuanmu datang ke Makkah ini?" Maka Abu Dzar memberi syarat, "Aku akan memberitahumu, tapi dengan syarat kamu mau merahasiakannya." Kata Ali, "Baik, aku akan merahasiakannya." Maka Abu Dzar mengatakan, "Aku ingin bertanya tentang orang yang mengaku sebagai seorang nabi." Maka Ali pun mengantar Abu Dzar untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Abu Dzar kemudian bertanya tentang agama. Akhirnya Abu Dzar seketika masuk Islam. Dia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah berpesan, rahasiakanlah sampai kita memiliki kekuatan, baru kemudian kamu tunjukkan keimananmu. Tapi penduduk Ghifari termasuk Abu Dzar ini adalah orang-orang yang terkenal keberaniannya, karena mereka sebelumnya profesinya adalah perampok. Perampok itu biasanya penakut apa pemberani, Pak? Pemberani, termasuk Abu Dzar. Ketika Nabi melarangnya untuk menunjukkan keimanannya, Abu Dzar justru langsung menuju tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Abu Dzar menunjukkan keimanannya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika orang-orang Quraisy memukulinya, menghajarnya, sampai datang Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas paman Nabi. Beliau berkata, "Tidakkah kalian tahu yang kalian pukuli itu adalah orang Ghifar, satu wilayah yang kalian melewatinya dalam perdagangan kalian?" Maka orang-orang Quraisy kemudian berhenti memukulinya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, Abu Dzar diperintahkan oleh Nabi untuk mendakwahi kaumnya. Maka Abu Dzar pun pulang berdakwah ke tengah-tengah kaumnya. Abu Dzar berhasil mengislamkan seluruh kaumnya. Ini spirit dakwahnya Abu Dzar. Sekalipun baru masuk Islam, baru belajar sedikit tentang agama, tapi spirit dakwahnya luar biasa. Ini isyarat bahwa setiap kita hari ini adalah da'i. Da'i itu tugasnya mengajak manusia kepada kebaikan. Da'i tidak harus nunggu sarjana, nunggu LC, MA, doktor, Tapi setiap kita hari ini adalah da'i yang bertugas mengajak manusia kepada kebaikan. Apapun latar belakang kita, apapun profesi kita hari ini, kita semuanya adalah da'i. Tapi kalau untuk berfatwa, ini halal, ini haram, ini makruh, ini butuh ilmu,
maka serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada para ulama. Jangan baru sekali ngaji langsung pulang berfatwa. Nah, nanti dikhawatirkan ya malah menyesatkan umat. Ya, tapi kalau berdakwah ini tugas kita. Kita ajak manusia kepada kebaikan. Yang belum pernah ke masjid diajak ke masjid, yang belum pernah ngaji diajak ngaji. Ini tugas yang melekat di setiap pundak kita hari ini. Abu Dzar termasuk sahabat yang sangat zuhud dan wara'. Beliau merenungkan ayat di surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah dalam dua ayat tadi, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, menumpuk emas, menumpuk perak, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, maka beri kabar gembira dengan azab yang pedih, yaitu pada hari di mana emas, perak yang mereka kumpulkan itu dipanaskan oleh Allah dengan api neraka jahanam, lalu digunakan untuk menyetrika lambung mereka, dahi mereka, punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, ini akibat kalian menumpuk-numpuk harta, maka rasakan akibat perbuatan kalian. Maka Abu Dzar itu orang yang sama sekali tidak tertarik dengan dunia, tidak tertarik dengan kemewahan, tidak tertarik dengan harta yang banyak, kebun yang luas, rumah yang bagus. Dia lebih mengedepankan akhirat dibanding dunia. Maka Abu Dzar memilih hidup sederhana di sebuah tempat yang terpencil yang bernama ya Robazah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah diprediksi oleh Nabi ketika Abu Dzar terlambat dalam perang Tabuk, perang terakhir bersama Nabi, disebabkan kendaraannya yang sangat lambat. Abu Dzar kemudian meninggalkan kendaraannya, lalu dia berjalan kaki. Rasulullah dan para sahabat melihat ada dari kejauhan orang berjalan kaki. Kata Nabi, semoga itu Abu Dzar. Ternyata benar, itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Rasulullah mengatakan, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia datang seorang diri, dia nanti wafat juga seorang diri, dan nanti dibangkitkan di akhirat seorang diri. Maka apa yang diprediksikan Nabi ini terjadi di akhir hayat Abu Dzar. Dia memilih menyendiri di sebuah tempat yang terpencil namanya Robazah. Dia wafat seorang diri. Ketika dia wafat, maka istrinya membawanya ke tepi jalan. Lewatlah satu rombongan kafilah. Ternyata di situ ada Utsman bin Affan. Maka Abu Dzar disolatkan oleh ya rombongan kafilah tadi. Ini sedikit tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, ya ini hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha au azyad. Siapa yang datang dengan satu kebaikan,
maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya atau bahkan lebih. Ya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Ada manusia kebaikannya sedikit tapi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kita baca Quran, maka kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan, kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, lakin alifun harfun wa lamun harfun, ya, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Seperti ayat yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Spirit Ramadan itu Quran. Salafun as-salih mengistimewakan Ramadan ya dengan Quran. Maka sejarah, ya, tabi'in mencatat generasi terbaik setelah sahabat. Bagaimana tabi'in itu kalau di bulan Ramadan mereka mengistimewakan Ramadan dengan Quran. Ada ulama dari kalangan tabi'in namanya Qatadah. Imam Qatadah ini kalau di luar Ramadan khatam Quran sepekan sekali. Begitu Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Begitu masuk Ashrul Awakhir, di saat sebagian kita kalau sudah akhir Ramadan itu mulai futur, mulai capek, mulai bosan, maka biasanya masjid mengalami kemajuan safnya maju. Orang ramai di pasar, ramai di mall, ramai di restoran buka puasa bersama. Masjid sepi. Zaman tabi'in tidak. Justru di akhir Ramadan mereka bersemangat. Maka Qatadah kalau masuk 10 hari terakhir khatam Quran setiap hari. Kemudian Sa'id bin Jubair kalau Ramadan 2 hari sekali khatam Quran. Kemudian ada khalifah dari dinasti Bani Umayyah namanya Walid bin Abdul Malik. Itu kalau Ramadan beliau 17 kali khatam Quran. Padahal khalifah, kepala negara, kesibukannya luar biasa, tapi Ramadan khatam Quran 17 kali. Kita mundur, ya, ke belakang generasi ulama. Bagaimana ulama mazhab di bulan Ramadan? Imam Abu Hanifah kalau Ramadan sehari khatam Quran 2 kali. Imam Malik rahimahullah, ulamanya negeri Madinah, disebutkan wa kana Malik bin Anas yafirru min majlisihi wa mujalasatin nas liyuqbila alal Quran. Adalah Imam Malik bin Anas kalau Ramadan beliau tutup majlisnya. Beliau punya majlis hadis di Masjid Nabawi, rutin setiap hari mengisi kajian hadis. Kajian hadis penting apa tidak, Pak? Penting. Apalagi di Masjid Nabawi, pahalanya kecil apa besar? Besar. Tapi ketika Ramadan ditutup oleh Imam Malik, dan Imam Malik menghindari ketemu manusia, beliau menyibukkan diri dengan Quran. Maka kalau kajian hadis saja ditutup oleh beliau, apalagi sekedar nonton TV, sekedar menyibukkan diri dengan medsos, rasanya lebih layak untuk ditutup di bulan Ramadan.
Yang ketiga Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, mazhabnya disebut mazhab Syafi'i, dianut oleh mayoritas kaum muslimin hari ini. Imam Syafi'i di bulan Ramadan bagaimana? Kata muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, wa kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatmatan. Adalah Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Jadi sehari berapa kali, Pak? 2 kali. Kita mundur lagi ke belakang. Seorang ahli hadis yang juga bermazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, menulis Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. 16 tahun beliau menulis Sahih Bukhari. Setiap hendak menulis satu hadis, beliau wudu terlebih dahulu, beliau sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Bagaimana Imam Bukhari di bulan Ramadan? Setiap siangnya khatam Quran sekali, malamnya setelah tarawih beliau baca Quran 10 juz. Jadi kalau dikalkulasi sebulan, siang khatam 30 kali, malam khatam 10 kali, total 40 kali Imam Bukhari khatam Quran di bulan Ramadan. Ya, makanya para aktivis dakwah, ikhwan, akhwat, ya, hendaknya mengistimewakan Ramadan ini dengan Quran. Ya, jangan sampai Ramadan nggak khatam Quran. Kalau Ramadan nggak khatam Quran, bulan apalagi kita khatam? Ya. Jadi Allah lipat gandakan pahala. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Amal sedikit tapi dibalas dengan pahala yang besar. Ya. Dan contohnya banyak. Amal kecil tapi pahalanya besar. Apa di antara ya contohnya? Zikrullah. Ini amal ringan tapi pahalanya besar. Ya. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali, maka itu seperti memerdekakan 10 budak. Memerdekakan 1 budak saja itu membuat kita dimerdekakan seluruh anggota tubuh kita oleh Allah dari api neraka, apalagi 10 budak. Kemudian dicatat atasnya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan. Kemudian zikirnya tadi menjadi benteng pelindung dari gangguan setan sejak dia membacanya sampai sore hari. Kemudian zikir yang lain, ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, dihapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Begitu rahmat Allah. Allah hadirkan amal ringan, pahalanya besar. Termasuk sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, aktivis dakwah, ikhwan, akhwat harus hafal sayyidul istighfar, rutinkan baca di waktu pagi dan petang. Kata Nabi, siapa yang baca sayyidul istighfar di siang hari lalu dia diwafatkan Allah, tempatnya surga. Siapa yang baca di malam hari lalu dia diwafatkan Allah, tempatnya juga surga. Ini amal ringan, pahalanya besar.
Di antaranya lagi adalah membaca la ilaha illallah. Ini zikir yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, "Wa man jaa'a bisayyi'ati," siapa yang mengerjakan satu keburukan, "fajaza'u sayyi'atin mithluha au aghfir," maka balasannya adalah satu keburukan yang sama atau aku mengampuninya. Jadi kalau melakukan kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau mengerjakan keburukan dosanya berapa? 1. Bahkan kata Allah atau aku mengampuninya. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ampunan Allah ini luas, wabil khusus di bulan Ramadan. Salah satu nilai lebih Ramadan, keistimewaan Ramadan adalah maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Maka sampai doa yang diaminkan oleh Nabi, ya, Jibril berdoa, Nabi mengaminkan, itu adalah seputar ampunan di bulan Ramadan. Kata Jibril, "Ragima anfumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu." Amat rugi orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah. Diaminkan oleh Nabi. Bapak Ibu bayangkan, yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi, itu kira-kira diijabah apa tidak? Diijabah Allah, ya. Maka nilai lebih Ramadan ini ampunan Allah. Ampunan Allah itu bergantung pada kehendak Allah, tidak bergantung pada istighfar kita. Istighfar kita kadang diterima Allah, kadang tidak. Bahkan istighfar kita kadang masih butuh diistighfarkan, ya. Makanya ayatnya mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu menghapus kesalahan-kesalahan hambanya liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang Allah hapuskan dosa kita melalui istighfar, kadang Allah hapuskan sesuai kehendak Allah, tidak harus beristighfar. Maka kita pernah mendengar hadis, ya, tentang 2 orang dari Bani Israel, yang satu ahli ibadah tapi sombong, yang satu ahli maksiat tapi dia tidak sombong. Dia berharap ampunan Allah. Kata Nabi, "Inna rajulaini min Bani Israel kana mutahabbaini." Ada 2 orang dari Bani Israel, mereka saling mencintai. Fakana ahaduhuma mujtahidan fit ta'ah, yang satu bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Wa ammal akharu fakana mudhniban, yang satu gemar maksiat, gemar mengerjakan dosa. Maka yang ahli ibadah tidak bosan-bosan menasehati yang gemar maksiat. Kata dia, "Aksir amma antafi," hentikan maksiatmu. Setiap dinasehati, yang gemar maksiat ini menjawab, "Khallini wa rabbi," biarlah ini urusanku dengan Tuhanku. "Abu ista alayya raqiban," apakah kamu diutus untuk memata-matai aku? Sampai akhirnya pada satu hari, yang gemar maksiat ini melakukan maksiat dengan sangat parah. Maksiatnya lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya. Maka yang ahli ibadah ini marah.
Sebenarnya marah karena melihat maksiat itu bagus apa jelek, Pak? Bagus. Tapi sayangnya dia disesatkan setan, dimasukkan kesombongan dalam hatinya. Maka dia bersumpah atas nama Allah, wallahi la yaghfirullahu lak wa la yudkhilukallahul jannah. Demi Allah, Allah enggak sudi memaafkan orang kayak kamu. Allah enggak sudi memasukkan orang kayak kamu ke dalam surga. Maka apa yang terjadi kemudian? Dua-duanya diwafatkan Allah. Yang ahli ibadah tapi sombong, wafat. Yang ahli maksiat tapi mengharap ampunan Allah, wafat. Lalu Allah bangkitkan keduanya. Allah murka. Kata Allah, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani sumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan ini? Dalam riwayat lain, Allah kalau bahasa kita menginterogasi ahli ibadah yang sombong ini, apakah kamu lebih tahu dibanding aku? Apakah kamu lebih merasa berhak atas ampunanku dibanding aku? Maka kata Allah, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Ketahuilah aku ampuni si fulan ini, aku hancurkan amal-amalmu. Jadi ampunan Allah itu teramat luas. Ampunan Allah itu kembali kepada kehendak Allah. Ya kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni. Kalau tidak, ya tidak. Makanya kita itu harus selalu harap-harap cemas. Nggak boleh kegeeran. Ramadan dah puasa, ini udah jelas surganya, udah jelas ampunan Allah. Kemudian update status, meraih ampunan Allah, meraih surga bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para ulama, para salihin. Ini GR, tertipu dengan amal, nggak boleh. Orang-orang yang beriman itu gimana karakternya? Setelah dia beramal maksimal, dia masih takut kepada Allah. Jangan-jangan amalnya tidak diterima. Makanya masih berdoa agar diampuni Allah. Bapak Ibu kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang dibaca, Pak? Astaghfirullah. Begitu orang-orang yang beriman itu. Setelah beramal capek, mohon ampun kepada Allah. Makanya kalau kita yakin malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ada satu doa yang kita diperintahkan untuk banyak membacanya. Apa bunyinya, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Padahal sudah amal maksimal, siangnya udah puasa, malamnya sudah tarawih bersama imam sampai selesai, iktikaf di Masjid Al-Ghatfan, dengerin kajian iktikaf 1 jam. Setelah itu qiyamul lail, zikir, baca Quran, infak, sedekah, kan maksimal sudah. Tapi doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, Abu Hurairah perawi hadis tadi itu sampai berwasiat kepada generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Kalian jangan pernah mengucapkan seperti ini,
Allah nggak akan sudi mengampuni kamu, Allah nggak akan sudi memasukkan kamu ke dalam surga. Ini kalimat yang berbahaya. Kata sebagian tabi'in, wahai Abu Hurairah, kadang kalau kami marah terucap kalimat itu. Kata Abu Hurairah, mulai sekarang jangan pernah ucapkan itu sekalipun dalam keadaan marah. Maka beliau bacakan hadis tadi, ya. Jadi kita selalu harap-harap cemas. Sebaliknya, kita nggak boleh memvonis orang hanya karena keburukannya yang kita lihat hari ini. Contoh Pak, ada orang siang hari bulan Ramadan nggak puasa, padahal zahirnya fisiknya kuat, badannya berotot, ya bahkan apa kata orang Pak, six pack, gitulah pokoknya. Pokoknya nampak nggak ada uzur pada dirinya. Siang hari habis zuhur tengok kanan tengok kiri masuk warteg. Nggak puasa. Nggak puasa itu nggak punya uzur. Dosa kecil apa dosa besar Pak? Dosa besar. Meninggalkan salah satu rukun Islam, puasa. Dosa besar. Maka jangan dianggap remeh, ya ini dosa besar. Tapi kita yang melihatnya nggak boleh kemudian memvonis nasib akhirnya. Oh, itu salah satu penghuni neraka jahanam, baru saya tahu. Ya, saya foto, cekrek, update status. Inilah muka penghuni neraka jahanam. Boleh apa tidak Pak? Nggak boleh. Kita nggak boleh memvonis nasib akhir seseorang. Bisa jadi Allah mengampuninya. Satu hari dia taubat, kemudian hijrah, ya lebih soleh daripada kita yang memvonisnya hari ini, ya. Makanya kita harus selalu bersandar kepada Allah. Lalu kata Allah, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal. Sejengkal itu segini Pak, namanya sejengkal. Artinya dia beramal soleh sejengkal. Sedikit apa banyak Pak sejengkal itu? Sedikit, ya. Dia beramal soleh, taqarrab ilallah, sekalipun sedikit, hanya sejengkal. Apa kata Allah? Taqarrabtu minhu dhira'an. Aku akan mendekatinya sehasta, ya. Sehasta itu segini, 2 jengkal, ya. Kemudian kata Allah, wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Siapa yang mendekat kepadaku, dia beramal soleh kepadaku sehasta, ya 2 jengkal. Kata Allah, aku akan mendekat kepadanya sedepa, ya sedepa itu segini, ya. Kita punya 2 jengkal, ini sehasta segini. Sedepa itu kurang lebih 4 hasta, ya. Nah, ya kan? Ini 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta. Jadi kita mendekat kepada Allah sedikit, Allah mendekat kepada kita banyak, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang dengan sedikit kebaikan dia mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jadilah kita itu sebab-sebab yang mengantarkan manusia kepada kebaikan, ya. Maka kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Dalam salah satu perang melawan Persia, ya, panglima Islam saat itu Khalid bin Walid, ya. Panglima Persia namanya Jurja. Jurja itu senjatanya tombak, tombaknya terbuat dari baja. Khalid senjatanya pedang.
Jurja menantang Khalid duel 1 lawan 1, maka diladeni oleh Khalid. Begitu pedang Khalid bertemu tombaknya Jurja, tombaknya Jurja langsung patah. Ini saking dahsyatnya kekuatan Khalid, ya. Pernah dalam satu perang Khalid bawa 9 pedang, yang 8 patah, yang enggak patah cuma 1. Nah, itu terbuat dari besi Yaman. Itu kuatnya Khalid. Begitu tombaknya Jurja patah, maka terjadi dialog menarik. Padahal ini dalam perang. Jadi perang itu salah satu, ya, metode dakwah. Jadi dalam perang pun ada dakwah. Jurja bertanya, Khalid, apa betul yang aku dengar? Allah turunkan pedangnya dari langit kepadamu sehingga kamu dijuluki pedang Allah. Maka setiap perang yang kamu pimpin tidak pernah kalah. Kata Khalid, tidak. Yang betul Allah mengutus seorang Rasul. Awalnya aku memusuhinya, tapi kemudian aku mendapat hidayah. Maka Rasul itu menjulukiku Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Akhirnya manusia memanggilku pedang Allah. Panglima itu bertanya, untuk apa sebenarnya kalian berperang? Kami berperang mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia menyembah Allah. Jadi kalian berperang bukan karena harta, tidak, bukan karena kekuasaan, tidak. Kami semata-mata mengajak manusia menyembah Allah. Akhirnya Jurja minta dibimbing masuk Islam. Padahal dalam perang, ya, ada dialog, ada dakwah. Maka dibimbinglah masuk Islam. Lalu dibawa ke barisan Islam, diganti pakaiannya, lalu diajari berwudu, lalu diajari sholat sunnah 2 rakaat. Rupanya inilah ibadah terakhirnya. Setelah itu dia syahid di jalan Allah. Bayangkan Pak, ini pemimpinnya orang kafir, panglimanya orang kafir, datang ke medan perang ingin memerangi kaum muslimin. Ternyata malah Allah beri hidayah, ya. Maka jadilah kita itu sebab kebaikan bagi orang lain. Kalau ada orang di mata kita kok belum ideal, ya, siang Ramadan makan, padahal zahirnya nggak punya uzur. Ibu-ibu lihat muslimah tapi kok nggak berhijab, maka jadikan diri kita sebagai perantara kebaikan. Jangan ahli vonis, Bapak ini auranya neraka jahanam, Ibu ini auranya kok neraka jahim, ya. Ini tukang vonis. Jadilah kita, ya, perantara kebaikan. Ajak ke masjid, ya. Enggak berhijab barangkali enggak punya jilbab, Ibu kasih jilbab, Bu, ini hadiah dari saya, ya. Maka bisa jadi setelah itu dia tersentuh hatinya. Ternyata enak menjadi muslim yang kafah, saudaranya banyak, yang perhatian banyak, ya. Maka kita menjadi sebab dia hijrah kepada kebaikan. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Allah, waman atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang mendatangiku dengan berjalan, ya, artinya lambat, amalnya itu lambat, ya beramal tapi lambat, nggak produktif, tetap ataituhu harwalah, aku mendatanginya sambil berjalan cepat. Waman laqiyani biqurabil ardi khati'ah la yusyriku bi syai'a laqituhu bimisliha maghfirah.
siapa yang menemuiku dengan sepenuh bumi berupa dosa, ya. Qurabul ardi maknanya apa sih? Sesuatu yang memenuhi bumi, ya. Artinya hampir mencapai langit. Kita melihat ke atas, pandangan terakhir kita awan. Maka Bapak Ibu bayangkan, ada orang dosanya itu sampai memenuhi awan. Itu sedikit apa banyak? Banyak. Itulah makna qurabil ardi. Siapa yang datang kepadaku, kata Allah, dengan, ya, dosa yang hampir memenuhi bumi, saking banyaknya dosanya, tapi dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, masih ada iman di hatinya, masih mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, ya, maka kata Allah, aku akan menyambutnya dengan sepenuh bumi berupa ampunan. Makanya kita harus selalu berharap kepada Allah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Makanya kita tidak bersandar kepada amal kita, meskipun amal penting, puasa penting, baca Quran penting, sholat penting, tapi kita bersandarnya kepada Allah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih ada waktu atau habis? Cukup, ya. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, insya Allah pertemuan berikutnya hadis yang ketiga, ya, dari bab roja. Saya kembalikan kepada pembawa acara.